Bab 769. Hades vs Warrior yang 3. Jiwa pedang alam langit tingkat kedua. Melihat jiwa pedang yang keluar dari warrior yang, semua orang di lapangan kaget. Karena jiwa pedang alam langit tingkat kedua, yang mampu menekan tingkat master setengah suci. Tentu saja mereka tidak terlalu kaget dengan hal ini. Namun jiwa pedang alam langit tingkat kedua ini keluar dari seorang remaja berusia 20-an. Jika tidak ada ketua aula, jenius tanah suci kita yang berbakat, tidak ada yang bisa menandingi pemuda ini. Selain itu, seorang lelaki tua berjubah putih dari kelompok suci berkata dengan sungguh-sungguh. Di sekelilingnya, para lelaki tua berjubah putih terdiam, dan keheningan melambangkan persetujuan. Jenius ajaib ilmu pedang. Di dinding kota tanpa nama, orang tua buta di samping Yivi mengucapkan kalimat seperti itu. Baik sekali. Hades sedikit mengangguk dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, rantai di tubuhnya naik ke langit, dan dalam sekejap mata, itu menyerbu ke seluruh langit seperti kilat hitam, dan langit langsung berubah menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, energi mengerikan yang terkandung dalam rantai itu mengejutkan ruang dalam 1000 meter persegi. Mundur. Orang tua berjubah putih kelompok suci dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran berubah drastis, mereka dengan cepat merobek ruang dan mundur ribuan kaki jauhnya. Gadis muda yang kuat. Orang tua buta di samping Yivi mengatakan kalimat lain, dengan sedikit kesungguhan dalam kalimat ini. Warrior yang, ini adalah keterampilan hitam alam dewa, kunci langit dan bumi, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Saat suara Hades jatuh, rantai besar di langit turun seperti jaring raksasa dari langit menuju warrior yang. Semua orang ngeri saat mengetahui bahwa ruang di dalam jaring raksasa yang terdiri dari rantai ini secara tak terduga terpengaruh pada saat ini dan diekstrusi menjadi berbagai bentuk aneh. Ketika jaring raksasa menerkam warrior yang, ruang di mana jaring raksasa itu lewat dipotong menjadi bentuk jaring raksasa. Oleh karena itu, ketika jaring raksasa itu naik ke langit di atas warrior yang, jaring raksasa muncul di lapisan-lapisan ruang muncul di langit. Melihat jaring raksasa yang terbuat dari rantai, warrior yang menarik napas dalam-dalam, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan jiwa pedang di tubuhnya mengalir ke tangannya seperti banjir ke pedang Mochizuki. Tidak hanya jiwa pedang, tetapi juga dalam dirinya energi ungu di tubuhnya juga mengalir deras ke dalam pedang Mochizuki. Pedang Mochizuki di tangannya bergetar hebat saat ini, dan suara pedang menghantam langit, seolah-olah menembus lubang. Tak lama kemudian, pedang Mochizuki di tangan warrior yang seolah tak kuasa menahan jiwa pedang dan energi ungu, bahkan retak. Datang. Kemarahan warrior yang bergema di langit, dan kemudian, suara pedang bergema ribuan mil jauhnya. Warrior yang menghilang di tempat bersamaan dengan pedang, dan cahaya pedang menembus jaring raksasa. Pedang dan manusia bersatu, lebih dari itu, kecepatan dan kekuatan pedang ini meningkat beberapa kali dalam sekejap. Aku tidak bisa menangkis pedang ini. Di kejauhan, di antara setengah suci kelompok suci, banyak orang berwajah pucat, dan ide ini muncul di benak mereka. Kecepatan serangan warrior yang dan Hades keduanya sangat cepat. Jika orang biasa, mereka tidak dapat melihat tembakan keduanya sama sekali. Tetapi pada dasarnya master setengah suci yang berada di tempat kejadian. Oleh karena itu, tembakan keduanya jatuh di mata semua orang. Di mata semua orang, cahaya pedang menghantam jaring raksasa. Bang! Suara keras seperti guntur dewa meledak dari lapangan, dan dapat terdengar jelas bahkan ribuan mil jauhnya. Di mana cahaya pedang bertabrakan dengan jaring raksasa, gelombang udara tiba-tiba menyebar.
di mana gelombang udara lewat, ruang runtuh secara langsung, dan lubang hitam dalam muncul di depan mata semua orang. Tetapi lubang hitam spasial ini diperbaiki dalam sekejap, langit kembali tenang lagi. Namun, jaring raksasa itu tidak hilang, begitu pula cahaya pedang. Jaring rantai raksasa bergetar hebat, dan cahaya pedang semakin gelap. Rusak. Suara warrior yang terdengar lagi di lapangan, cahaya pedang yang semula redup tiba-tiba menjadi berkobar, dan kemudian, dengan suara mencicit, warrior yang dan pedangnya berubah menjadi cahaya pedang dan melewati jaring raksasa. Kecepatannya sangat cepat, pada saat jaring pecah, cahaya pedang sudah sampai di depan Hades. Namun, mata warrior yang menyusut tajam, karena pedangnya sekali lagi dijepit oleh Hades dengan 2 jari. Rusak. Saat suara Hades jatuh, pedang Mochizuki di tangan warrior yang langsung berubah menjadi abu. Warrior yang ngeri, dan hendak mundur, tetapi pada saat ini, Hades muncul di depannya, sangat dekat, keduanya hampir saling berhadapan, dan tangan Hades menempel di dada warrior yang tanpa tahu kapan. Rusak. Suara Hades kembali jatuh, sebuah kekuatan dahsyat langsung menghantam dada warrior yang, dan saat warrior yang hendak terbang terbalik, tangan warrior yang tiba-tiba meraih tangan Hades, jiwa pedang alam langit tingkat kedua berubah menjadi niat pedang dari tangan warrior yang dan langsung menusuk tangan Hades, dan kemudian menembus. Aliran darah menyembur keluar. Warrior yang menabrak tembok kota tanpa nama, menyebabkan seluruh tembok kota tanpa nama bergetar hebat. Hades terluka. Di kejauhan, semua tetua kelompok suci terkejut, mereka tidak menyangka warrior yang bisa melukai Hades, dan keterkejutan di hati mereka saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hades tidak pernah mengalami kekalahan di kelompok suci, apalagi cedera. Bahkan jika dia pernah membunuh Master setengah suci, dia tidak terluka. Tapi sekarang, dia terluka di tangan seorang pendekar hitam alam kaisar. Luar biasa. Di kota tanpa nama, kata orang tua buta lagi. Ivy, yang berada di sampingnya, tampaknya mengangguk, dan kemudian menatap warrior yang sudah berdiri di bawah kota dengan sepasang mata kecilnya. Aku terluka oleh seseorang untuk pertama kalinya. Hades memandang warrior yang tidak marah, hanya dengan sedikit kebingungan. Aku tidak tahu berapa lama itu, saat aku merasakan luka untuk pertama kalinya. Warrior yang, aku sangat menghargaimu, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Untuk ini, aku sudah berusaha keras, tetapi kamu tetap memilih untuk menjadi musuhku. Kamu yang memilih untuk menjadi musuhku. Warrior yang berjalan menuju Hades perlahan, seperti kamu, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi tidak mungkin. Kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda, jadi kita ditakdirkan untuk menjadi bermusuhan. Hades berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, kamu benar. Kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda, tidak hanya posisi tetapi juga pemikiran yang berbeda. Ini ditakdirkan untuk menjadi musuh di antara kita. Ayo, terima satu jurus lagi dariku. Hades mengangkat tangan kanannya perlahan, dan kemudian meraih warrior yang di udara, terbalik. Hanya tangkapan seperti itu mengubah ekspresi semua orang di lapangan, termasuk orang tua buta yang berdiri di tembok kota. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Membalikkan yin dan yang. Bagaimana mungkin? Suara orang tua buta dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Hanya dengan genggaman seperti itu, ruang dalam jarak 100 meter dari warrior yang berubah menjadi terdistorsi, seperti memutar-mutar. Tidak hanya itu, tetapi ruang warrior yang menjadi malam yang gelap, dan lebih dari itu.
Para master yang sakti pun ngeri mengetahui bahwa saat ini energi kehidupan dalam jarak 100 meter dari posisi warrior yang berdiri telah hilang. Harus dikatakan bahwa semua energi kehidupan di sana telah menjadi energi kematian. Membalikkan yin dan yang, alam semesta terbalik, dan hukum dilanggar. Siapa wanita ini? Di kota tanpa nama, orang tua buta muncul di sebelah pria tanpa kepala. Tidak ada tahu bagaimana pria tanpa kepala itu berbicara. Orang istana alam baka, kata orang tua buta. Kemudian tembok itu benar-benar sunyi. Di lapangan, ketika ruang terdistorsi dan berubah, dan ketika energi kehidupan berubah menjadi energi kematian, wajah warrior yang berubah dan menjadi sangat serius. Karena dia berada di tengah, dia tidak hanya merasa bahwa jiwa dan tubuhnya akan hancur, tetapi juga merasakan bahwa energi kehidupan dalam tubuhnya berubah menjadi energi kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini warrior yang sangat memahami kengerian Hades yang sebenarnya, dan mengerti mengapa Pak Tuamu sedikit waspada padanya. Karena saat ini energi pedangnya dan jiwa pedangnya meninggalkan tubuh dan langsung dihancurkan menjadi ampas, dan dia sendiri, jika bukan karena armor dewa keluarga Men, akan menjadi mayat. Meski begitu, tapi tak lama kemudian, kurang dari 10 detik, warrior yang merasa ada masalah dengan armor dewa keluarga Men, yaitu, armor dewa keluarga Men mulai muncul retakan kecil secara tak terduga. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada warrior yang, beberapa dengan belas kasihan di mata mereka, beberapa dengan cibiran, dan beberapa dengan ketidakpedulian. Ketika dua jenius bertemu, satu pihak akan mati, dan pada saat ini, warrior yang perlahan-lahan sekarat, dan mereka menyaksikan kematian seorang jenius ilmu pedang yang tiada taranya. Bagi banyak orang, proses ini menyenangkan. Memang, menyaksikan kejatuhan seorang jenius yang mungkin menjadi master yang tiada taranya, bagaimana mungkin ini tidak menyenangkan? Lagi pula, hal semacam ini sulit dilihat. Hades juga menonton warrior yang, menonton armor dewa keluarga Men di warrior yang perlahan terbelah, warna kompleks melintas di mata Hades, dan akhirnya, dia perlahan menutup matanya. Kakak. Di atas tembok kota tanpa nama, tiba-tiba Yivi berteriak pelan, lalu hendak menyerang, namun dihentikan oleh pria tanpa kepala itu. Yivi sangat marah, dan niat membunuh muncul di matanya, yang menyebabkan kelopak mata orang tua buta tiba-tiba melompat, bahkan tanpa sadar bergerak ke samping. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari perut pria tanpa kepala, "Jangan buru-buru menyerang, lihat, wajahnya tidak lagi ngeri, dia seharusnya memiliki beberapa tindakan pencegahan. Dia adalah pedang kultivator, jika kamu membantu dia sekarang, itu akan menciptakan iblis di dalam hatinya, bahkan jika kamu menyelamatkannya, maka dia akan dianggap tidak berguna, karena dia mungkin tidak bisa melewati rintangan di hatinya selama sisa hidupnya." Gadis, apa yang dia katakan masuk akal. Pada saat ini, lelaki tua buta itu juga berkata, gadis di sisi lain memiliki alam yang lebih rendah darinya. Ini adalah kontes yang adil di antara mereka. Jika bergerak maka pikiran dia pasti akan rusak. Jika keadaan pikiran rusak, kecemerlangan niat pedang tidak akan bisa jernih. Ini sangat mematikan bagi kultivator pedang. Lihatlah dulu. Meskipun mata Yivi masih cemas, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menembak, hanya menatap warrior yang dengan cemas. Di lapangan, armor dewa keluarga Men menjadi semakin retak dan menjadi tidak berbentuk. Pada saat ini, suara cemas roh pedang tiba-tiba terdengar di benak warrior yang. Gunakan pedang domain dengan cepat, lalu ikuti perintahku. Bersambung.